satu aspirasi dari masyarakat. Pak Herman, nanti kami akan kembali ke Anda. Namun kita sudah terhubung dengan sambungan telepon. Ada Wakil Gubernur Jawa Tengah Taji Yassin yang sudah terhubung dengan kami di Breaking News Kompas TV untuk membahasnya. Selamat siang, Wakil Gubernur Jawa Tengah. Selamat siang. Yassin. Iya. Ya, Gus Yassin, Anda melihat ada gelombang aksi demo di Pati, Jawa Tengah di depan kantor Bupati. Anda melihatnya seperti apa? Yang saya baca Anda merestui begitu aksi demo hari ini. Ya, kalau merestui rasa-rasanya ya nggak ada ya. Jadi memang kami dari pemerintah provinsi sendiri bahwa kita punya tagline yang mana tagline itu adalah ngopeni ngelakoni. Artinya apa? Ngopeni ngelakoni itu kita bekerja mendengarkan apa yang disuarakan oleh masyarakat. Dan apa yang disuarakan oleh masyarakat itu harus kita urus semuanya. Itu doktrin dari prinsip Pemprov saat ini ngopeni ngelakoni itu harus menjadi implementasi pekerjaan yang dikelola oleh pemerintah. Kami melihat memang untuk kasus yang ada di Kabupaten Pati ini kita harus menjadi ibroh atau menjadi pembelajaran ya bagi kita semua, khususnya pemerintah Kabupaten Pati untuk memang harus berbenah. Ruang-ruang komunikasi itu harus dikedepankan, lalu aspirasi-aspirasi masyarakat juga harus didengarkan, mana yang harus dilakukan menjadi prioritas, skala prioritas, mana yang masih bisa dikerjakan di kemudian hari, itu harus ada pemetaan-pemetaan menurut kami seperti itu. Dan kami juga menghimbau kepada masyarakat yang saat ini bergerak untuk menyampaikan aspirasinya lewat demo, ya disampaikan saja, akan tetapi norma-norma kebinekaan, nasionalisme, terus ada ketentraman, ketertiban, itu juga harus dijaga. Gus Yassin, apakah sudah ada pengawasan begitu atau maksud saya komunikasi dengan Bupati sebelumnya, mengingat aksi hari ini sudah terjadwal atau diagendakan begitu? Apakah Bupati Sudewa memang masuk kantor hari ini? Seperti apa komunikasinya? Sampai hari ini, kalau hari ini kami belum ada komunikasi ya, akan tetapi semalam saya mendapatkan info beliau saat ini ada di Kabupaten Pati, ada di rumah dinas, dan diagendakan tetap akan berkantor seperti biasanya. Dan kami juga ada komunikasi tentunya memberikan masukan-masukan dan lewat yang sudah disampaikan oleh Pak Gubernur, dan itu semua sebenarnya sudah ditindaklanjuti seperti membatalkan apa yang menjadi konflik atau polemik yang ada di Kabupaten Pati harus diulang kembali, artinya harus dibicarakan dengan masyarakat, dibuka ruang terbuka dengan masyarakat. Saya rasa kami sudah memberikan masukan-masukan kepada pemerintah yang ada di Kabupaten Pati, khususnya Pak Bupati. Baik, Gus Yassin, aksi demo hari ini apakah memang jadi perhatian pemerintah provinsi begitu, ditampung untuk akhirnya ditindaklanjuti untuk diadakan komunikasi lanjutan dengan Bupati dari pemerintah provinsi menanggapi aksi demo hari ini seperti apa? Ya pasti ya, kami pasti memberikan atensi dan kami juga mengikuti ya pergerakan-pergerakan sampai sejauh mana, dan nanti apabila nanti dari pemerintah ada yang perlu didiskusikan, kami pasti akan membuka itu, akan menjembatani, karena bagaimanapun juga ibarat keluarga, kami adalah orang tua dari para bupati, termasuk Bupati Pati. Artinya kami masih bertanggung jawab juga untuk menyelesaikan, bagaimanapun juga masyarakat yang demo saat ini juga masyarakat kami. Turut andil begitu ya, turun tangan untuk mencari solusinya begitu ya Gus Yassin. Namun ya, sebagai pasti.
Sebagai Wakil Gubernur Gus, bagaimana Anda menilai kebijakan kenaikan PBB sebesar 250% di Pati yang jadi polemik hingga akhirnya bikin geger begitu dari perspektif pengawasan pemerintah provinsi terhadap regulasi pajak daerah? Apakah Anda melihat ini sudah sesuai pengambilan keputusan ini? Seperti apa melihatnya, Gus? Ya, jadi ada kenaikan pajak itu kan ada aturannya ya, kenaikannya harus ditentukan berapa persennya. Lalu ada diskusi-diskusi ruang-ruang publik, kita sosialisasikan dulu, kita mendengarkan pendapat dari masyarakat lewat organisasi, lewat NGO. Kami aturannya untuk menaikkan juga harus ada rapat-rapat, mendengarkan dari anggota DPRD Kabupaten Pati, itu harus dilakukan semuanya, disesuaikan dulu semuanya. Nah, kalau memang sudah ada ketetapan, saya rasa ya oke, kalau memang itu sudah sesuai aturan. Seperti sebenarnya yang ada kenaikan kan bukan hanya di Kabupaten Pati saja sebenarnya ya. Di beberapa kabupaten juga ada kenaikan, akan tetapi memang yang perlu dikaji kenaikannya, batasannya itu yang harus dikaji. Maka dengan adanya kenaikan ini, lewat Pak Gubernur juga sudah memerintahkan untuk dibatalkan atau dianulir dulu ya, dipending dulu, dibahas lebih lanjut lagi nanti. Kita juga akan ikut mengawal di sana. Jadi Gubernur Lutfi juga sedang memberikan perhatian ya terhadap Pati, aksi di Pati pada hari ini. Namun Gus Yassin, kalau melihat ke belakang kemarin, merespons bagaimana pemerintah daerah di Pati menanggapi kekecewaan warga yang disebut-sebut dengan tinggi arogansi begitu. Bagaimana Anda menilai komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah di Pati terhadap masyarakatnya? Ya, jadi kami pertama saya sampaikan bahwa kami sudah memberikan nasihat, memberikan masukan-masukan kepada para bupati, bukan hanya di Kabupaten Pati saja. Ini menjadi pembelajaran buat kita semua di pemerintah, kepala daerah semua harus melihat bahwa fenomena ini, komunikasi itu harus mengedepankan. Makanya kenapa kami di Jawa Tengah itu memakai tagline ngopeni ngelakoni. Artinya ngopeni itu ya mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah masyarakat kita, apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat kita. Ketika kita sudah mendengarkan ya harus kita selesaikan. Kita carikan solusinya, kita carikan jalan keluarnya. Dan kalau pemerintah harus hadir, ya kita harus hadir. Artinya kami sudah memberikan masukan kepada Pak Bupati dan para pemerintah yang ada di Kabupaten Pati. Sehingga kemarahan masyarakat atau warga ini bisa diredam begitu ya Gus ya. Tapi ya kalau kami meredam nggak mungkin bisa meredam ya. Kami bukan superhero, jadi kami kerja super team. Jadi kita menyampaikan kalau toh hari ini tetap berlangsung demo, ya itu prerogatif dari masyarakat. Tetapi kami mengimbau kepada masyarakat sampaikan yang baik, diskusikan dengan baik, dengan santun, dan tujuannya apa sih? Itu yang harus menjadi perhatian para pengunjuk rasa atau para demonstran yang saat ini turun jalan. Dan kepada Kabupaten Pati harus dibuka luas-luas ruang-ruang komunikasi dengan masyarakat sehingga demo ini tidak berkelanjutan, ada titik temu, ada kesepakatan yang harus disepakati oleh pemerintah Pati dan masyarakat. Dan kami juga berharap, ini dari catatan ya, kami juga berharap jangan sampai ada penumpang-penumpang yang nggak bertanggung jawab, itu aja sih. Baik, tapi memang sejauh ini sampai hari ini bagaimana sih Gus komunikasinya antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dalam akhirnya mekanisme koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten ini mencegah kebijakan-kebijakan kontroversial sejauh ini seperti apa Gus? Iya, ini pembelajaran bagi kami ya. Jadi sebenarnya di era kali ini kolaborasi dan koordinasi antar pemerintah baik itu provinsi dengan kabupaten kota selalu baik. Kita hampir tiap bulan kita ketemu dengan kepala-kepala daerah. Setiap bulan kita harus pasti ada ruang-ruang berdiskusi, berkoordinasi, berkolaborasi. Sehingga sebenarnya ya kemarin bisa dilihat bahwa Pak Bupati Kabupaten Pati juga sudah memberikan respon
atas keputusan yang menaikkan pajak 250 itu dan sudah memending menarik apa yang menjadi keputusannya. Artinya itu kan sudah ada komunikasi dari Pak Gubernur maupun pemerintah provinsi dengan Kabupaten Pati. Jadi sempat sudah terdengar ya Gus terkait dengan kenaikan pajak 250% itu ke pemerintah provinsi sudah didiskusikan sebetulnya dengan Bupati begitu? Ya itu kan kebijakan di kabupaten ya, kenaikan itu di kabupaten dan kami setelah mendengarkan sudah berbicara, sudah menasehati gitu dan akhirnya kan ada kemarin ada penarikan kan keputusan itu tidak jadi diberlakukan. Tapi memang masyarakat tidak terlanjur marah, jadi ya kita harus membangun komunikasi, memperbaiki sebenarnya. Anda melihat ribuan warga yang sudah ikut berdemonstrasi di Pati, Jawa Tengah ini seperti apa? Apakah nanti akan berkepanjangan begitu atau melihat eskalasinya seperti apa, Gus? Informasi yang Anda dapat nanti? Ya, sampai saat ini saya sampaikan ya, jadi tuntutannya jangan berkembang lah. Jadi tuntutannya apa sih? Kalau sudah dilaksanakan oleh pemerintah, saya berharap itu ada kata mufakat. Jadi biar pertumbuhan ekonomi ini kan kalau seperti ini berkelanjutan, yang susah kan juga masyarakat. Perekonomiannya jadi tidak berjalan, aktivitas masyarakat juga terganggu, gitu kan. Sehingga ini sudah menurut kami cukup ya, sudah disampaikan. Tinggal bagaimana Kabupaten Pati nanti merespon, memperbaiki komunikasi yang saat ini mungkin ada miskomunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Nah ini yang harus dibangun. Gus Yassin, seperti apa koordinasinya dengan aparat keamanan untuk memastikan aksi berjalan damai dan tidak mengganggu stabilitas di Jawa Tengah? Mengingat ini informasinya ribuan yang hadir begitu dan tidak akan bubar sebelum tuntutan mereka dikabulkan. Melihat seperti ini, seperti apa koordinasinya dengan aparat keamanan, Gus? Kalau dengan koordinasi dengan aparat keamanan, kami percaya ya. Jadi sudah diberikan laporan-laporan bagaimana nanti penanganannya, pengamanannya terhadap masyarakat yang melakukan demonstrasi. Bagaimanapun juga mereka ini adalah masyarakat kita yang harus kita lindungi. Asta-citanya, nawacita kita seperti itu. Jadi supaya tidak ada permasalahan atas demonstran hari ini ke depannya. Sehingga pengamanan kami suruh, kami koordinasi, bukan menyuruh ya, kami koordinasi. Sudah baik, keamanannya seperti ini yang dilakukan oleh pihak-pihak keamanan seperti TNI, seperti Polri sudah mengamankan untuk menjaga stabilitas demonstran supaya berjalan dengan lancar. Dan saya rasa pemerintah Pati juga akan menanggapi secara langsung ya, apalagi saya mendengarkan di ruang DPRD juga terbuka saat ini. Artinya apa saja yang mau disampaikan bisa menjadi jembatan untuk komunikasi dengan pemerintah kabupaten. Bagaimana untuk mengambil peran itu, untuk menjembatani itu, Gus? Bagaimana pemerintah provinsi menangani eskalasi ketegangan sosial di Pati, terutama terkait isu kebijakan 5 hari sekolah salah satunya, dan renovasi alun-alun, karena tadi yang disonding terkait dengan kebijakan pajak 250% begitu. Namun ada tuntutan-tuntutan lain juga. Bagaimana menanggapi atau menangani eskalasi ketegangan sosial ini di Pati? Yang jelas kami akan ikut andil, akan menurunkan OPD kami yang berkaitan dengan hal-hal tuntutan yang disuarakan oleh masyarakat. Akan tetapi kan yang kita dengar awalnya itu kan tuntutan di pajak ya, tuntutan yang lain kami belum bisa memberikan jawaban, akan tetapi selalu kami pantau apa saja sih kita catat, mana yang bisa kita intervensi untuk penanggulangan atau penanganan yang dilakukan oleh masyarakat ya segera kita koordinasikan gitu. Jadi sampai saat ini kami juga masih memantau apa saja sih tuntutannya, nanti apa yang bisa kita koordinasikan, begitu Mbak. Berarti masih dalam kondisi memantau begitu ya Gus. Apa rekomendasi? Iya pasti, karena kemarin kan infonya itu kan demo hanya untuk pajak kan, dan itu kan sebenarnya sudah kita selesaikan.
dengan instruksi Pak Gubernur untuk menarik aturan itu. Nah, untuk perkembangan itu kan kita masih memantau dulu, melihat apa lagi yang perlu diselesaikan gitu. Ya, namun nampaknya kebijakan-kebijakan yang lain juga mungkin terpendam begitu Gus, sehingga akhirnya kemarahan kekecewaan warga ini meluap pada hari ini. Ya, makanya itu kan kita juga harus menjaga stabilitas kan. Jadi saya himbau juga nanti tuntutan-tuntutan itu ya bisa disampaikan, lalu mekanismenya bagaimana itu harus dibaca, jangan langsung tiba-tiba ada tuntutan seperti ini kalau nggak dilaksanakan seperti ini, ya, kan nggak bisa. Harus ada aturan-aturan teknis itu harus dilaksanakan sebagai warga negara yang taat terhadap aturan. Pemerintah juga sama. Oke, terkait dengan tentang rekomendasi dan langkah ke depan nih Gus, apa rekomendasi pemerintah provinsi kepada pemerintah pusat seperti Kemendagri untuk mencegah konflik serupa begitu akibat kebijakan daerah yang kurang sosialisasi, kurangnya ruang publik tadi yang menjadi highlight, dan bagaimana peran Wakil Gubernur di sini Gus Yassin dalam mendorong harmonisasi kebijakan di Jawa Tengah, Gus? Ya, jadi di pemerintahan pusat saat ini itu dan kami di pemerintah provinsi ya, merasa kami membuka ruang-ruang publik itu. Jadi ini tidak pertama kali yang dilakukan oleh masyarakat tuntutan kepada pemerintah. Itu beberapa bulan yang lalu termasuk tuntutan yang ada di Jawa Tengah, di Kabupaten Demak juga kita selesaikan kan, kita musyawarahkan, kita diskusikan, sehingga acara tuntutan atau diskusi itu menjadi baik, dan ini kami juga sudah memberikan contoh. Artinya apa? Kami himbau kepada seluruh kabupaten kota, setiap permasalahan, ayo kita diskusikan dulu sebelum meluas. Jadi ini harus berhati-hati. Apakah sejauh ini ada agenda untuk membuka ruang publik tersebut, mewakili dari pemerintah provinsi, mengajak pemerintah Kabupaten Pati begitu bersama dengan masyarakat untuk meredam kekecewaan masyarakat? Ya, kan kita sudah beberapa kali melakukan koordinasi dengan kabupaten kota ya, untuk berdiskusi pada masyarakat. Kemarin termasuk saya memantau dengan Instagram, media sosial, media mainstream yang disampaikan oleh bupati-bupati, itu kan sudah bagian komunikasi, intervensi kami terhadap kabupaten kota. Dan saat ini kami rasa juga luapan itu sudah mulai berkurang ya, karena tuntutan-tuntutan itu sudah dibahas dan dibuka ruang diskusi kepada masyarakat. Kalau masih ada ya monggo, tetapi saya himbau jangan sampai terprovokasi oleh oknum-oknum atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab, itu aja sih. Oke, jangan sampai ada provokasi begitu, Gus. Tapi apakah ada agenda untuk hari ini pasca demo ini, atau karena demo ini masih sedang berlangsung begitu, apakah ada komunikasi dengan Bupati untuk bersama-sama membuka ruang publik tadi sehingga masyarakat bisa berdiskusi? Sampai saat ini kami masih memantau ya, dan ini masih berjalan juga, masyarakat masih berdatangan. Artinya nanti kalau memang diperlukan ya kita standby untuk mengatasi itu. Ya, Gus. Ya. Ya, baik, berarti sejauh ini masih memantau begitu ya, Gus Yassin, belum ada agenda untuk membuka ruang publik bersama. Ya, kita standby. Oke, tapi melihat masyarakat di Pati, mungkin ada pesan begitu, Gus Yassin? Ya, sekali lagi saya pesan kepada masyarakat Pati, sampaikan aspirasinya dengan baik, tetap menjaga ketertiban, menjaga keamanan, sehingga setelah demo ini kondisi di Pati tetap berjalan dengan baik, perekonomian juga tetap berjalan, sehingga tidak ada yang dirugikan. Semoga menjadi ibroh, menjadi contoh buat kita semuanya kejadian ini. Ya, mungkin ada pesan juga dari Gubernur Ahmad Lutfi, mungkin Gus Yassin, terkait dengan aksi demo hari ini? Ya, tentu sama ya, Pak Gubernur, tapi saya nggak berani ngomong ya kalau itu haknya Pak Gubernur. Tapi kalau pribadi saya atas nama pemerintah, saya tetap menghimbau seperti itu dan menghimbau kepada pemerintah Kabupaten Pati yang saat ini ke Bupati, dibuka aja ruangannya.
ruang-ruang komunikasi dengan masyarakat. Bisa kok diselesaikan insya Allah. Baik, terima kasih Wakil Gubernur Taji Yassin Maimun, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taji Yassin Maimun, terima kasih untuk berbincang dengan Breaking News Kompas. Sama-sama. Nah, saudara, kami masih bersama dengan Pak Herman, Ketua KPPOD. Pak Herman masih bersama kami? Ya, selamat siang, Pak Linkan. Siap. Ya, Pak Herman, melihat tadi respons dari pemerintah Provinsi Gus Maimun begitu, apa yang bisa Anda tanggapi dari poin-poin yang disampaikan beliau? Ya, pertama kalau mendengar penjelasan Pak Wagub tadi ya, sekarang kan persoalannya sudah bereskalasi ke isu yang lain ya. Kemarin kan tuntutan soal pembatalan kenaikan PBB P2, dan itu sebetulnya dalam hal ini menurut kami warga Pati sudah menang ya dengan pembatalan kebijakan itu. Dan sekarang ada perkembangan terbaru dengan tuntutan bupati harus mundur gitu ya dari jabatan sebagai kepala daerah. Dan bagi kami ini juga mungkin menjadi salah satu top priority lah gitu ya oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait dengan seperti apa penyelesaian terhadap tuntutan masyarakat seperti ini. Karena seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Wakil Gubernur, itu bisa berdampak atau berimplikasi negatif terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan juga pembangunan di Kabupaten Pati gitu ya. Karena dengan munculnya demonstrasi seperti ini kan itu bisa mengganggu gitu ya pembangunan penyelenggaraan pemerintah dan juga kegiatan dan juga aktivitas ekonomi dan juga sosial masyarakat itu sendiri gitu ya. Karena itu menurut kami memang kita butuh seperti tadi kami sampaikan di awal, intervensi yang proaktif dari pemerintah provinsi untuk segera menyelesaikan persoalan seperti ini gitu ya. Itu yang pertama gitu ya. Kemudian yang kedua, bagi kami sebetulnya ini juga jadi, ya saya menggunakan katanya Pak Gubernur tadi, Pak Wakil Gubernur tadi, ini menjadi pembelajaran gitu ya, terutama bagi pemerintah provinsi itu sendiri. Karena Mbak Lintang, kalau kita bicara peraturan daerah dan juga peraturan kepala daerah, itu kan dalam prosesnya itu ketika itu sudah diundangkan, terutama untuk peraturan kepala daerah, itu kan dikirim ke provinsi untuk dilihat gitu ya. Dan bagi kami ini menjadi ruang ke depan untuk melihat seperti apa tools review gitu ya dalam proses executive review terhadap rancangan peraturan kepala daerah gitu ya, sehingga tools atau metode yang dipakai itu bisa mengidentifikasi gitu ya atau mengendus secara dini jika terjadi polemik seperti ini gitu ya. Itu yang kita harapkan menjadi pembelajaran bagi pemerintah provinsi gitu. Kemudian yang ketiga, kami juga sebetulnya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Wakil Gubernur ya, oke, demonstrasi tetap berjalan gitu ya, dan itu adalah hak warga negara, tetapi ini harapannya menjadi titik awal untuk ruang dialog yang konstruktif ke depan antara warga Pati dengan Bupati Sudewo gitu ya, terutama untuk kebijakan-kebijakan strategis di Kabupaten Pati itu sendiri gitu ya. Dan yang terakhir sebetulnya yang kita harapkan ketika ada tuntutan seperti ini, ya DPRD gitu ya, itu mesti menjadi pembuka atau menjadi instrumen gitu ya bagi warga untuk menyampaikan tuntutan warga itu terhadap Bupati Sudewo, sekaligus juga aktif untuk membuka ruang dialog itu antara warga dengan Bupati Sudewo gitu ya. Karena biar bagaimanapun DPRD sebagai wakil rakyat yang mestinya itu juga menjadi penyambung lidah rakyat gitu ya. Oke, Pak Herman, sudah saya tangkap poinnya. Berarti terkait dengan bagaimana aspirasi masyarakat ini bisa didengar, begitu peran aktif dari anggota DPRD dan juga pemerintah provinsi untuk meredam kekecewaan masyarakat dan menanggapi keresahan di Pati, Jawa Tengah. Saudara, ya, baik, terima kasih Pak Herman, Ketua KPPOD telah berbincang dengan Breaking News Kompas TV. Dan saudara, yang Anda saksikan di layar kaca Anda adalah visual terbaru di Pati, Jawa Tengah. Aksi demo warga Pati untuk menuntut Bupati Sudewo mundur dari jabatannya. Ini adalah visual terbaru saudara yang Anda lihat.
aksi massa yang turun ke jalan untuk demo menuntut Bupati Pati mundur pasca kebijakan yang kontroversial. Salah satunya adalah naiknya pajak PBB 250%. Sejak subuh, saudara, warga dari penjuru wilayah telah memadati kawasan Pati. Salah satunya ada di depan kantor Bupati Pati, menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran dengan satu tuntutan, yaitu mendesak Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya. Masa aksi datang dari berbagai kecamatan, saudara, mulai dari Batangan, Puncak Wangi hingga Kayen. Ada beberapa titik lokasi yang jadi tempat aksi unjuk rasa masyarakat Pati. Tadi Wakil Gubernur Jawa Tengah Taci Yassin Maimun menyebut mendukung aksi demo ini, namun tetap berhati-hati tanpa adanya anarkisme, dan juga meminta tuntutan warga tidak berkembang gitu. Saudara, kita akan sapa terlebih dahulu, ada Gesi di Pati, Jawa Tengah. Kita akan melihat situasi terkini dari Pati. Gesi, bisa dengar suara saya, Gesi? Ya. Gesi, Ya, Lintang. silakan. Bagaimana kondisi terbaru dari Pati, Jawa Tengah? Ya, Lintang dan juga saudara, bisa Anda saksikan saat ini di layar kaca Anda, saudara, bahwa kericuhan terjadi di kawasan alun-alun Kabupaten Pati, di mana saat ini masyarakat semakin kisruh. Hal ini karena masyarakat ini banyak sekali membawa air yang sudah diwadahi dalam plastik, kemudian dilempari ke arah gedung Bupati Kabupaten Pati. Kemudian juga tadi bisa Anda saksikan ada juga sayur mayur yang busuk begitu ya, yang dilempar menuju ke gedung pendopo Kabupaten Pati. Nah, saudara, ini bisa Anda saksikan sendiri, masyarakat ini mulai menjauh dari gerbang utama atau tempat massa menyuarakan aksinya tadi, karena memang sudah dikeluarkan gas air mata, yang mana gas air mata ini menimbulkan masyarakat berlarian ke sana kemari, dan juga menimbulkan mereka ini meninggalkan kerumunan begitu. Kondisi saat ini, Lintang dan juga saudara, keadaan di alun-alun sendiri sudah chaos begitu ya. Banyak yang mungkin jauh, dan juga terlihat personil kepolisian ini sudah memasuki alun-alun dan juga sudah keluar. Gesi, bisa tahan sejenak. Saudara, kami sengaja tidak menampilkan secara utuh visual terkini dari Pati, Jawa Tengah karena terdapat unsur kekerasan di sana. Gesi, tetap berhati-hati. Silakan dengan laporan Anda. Ya, Lintang dan juga saudara, bisa Anda saksikan. Mohon maaf kalau saya gambarkan begitu ya, karena memang saat ini kondisi sangat chaos sekali. Saya gambarkan saudara kepada Anda, saat ini beberapa personel kepolisian ini sudah dikirim untuk menuju keluar, untuk menemui massa begitu ya, untuk menjaga kericuhan massa yang memang sudah porak-poranda begitu. Saat ini juga massa membawa banyak sekali seperti air yang diwadahi di plastik, kemudian ada sayur mayur, kemudian ada tiang bendera yang juga dilemparkan begitu saja. Banyak sekali benda-benda yang dilemparkan kepada para personel kepolisian yang berjalan menuju atau berklik ya, titik menuju pendopo kabupaten. Saudara, bisa Anda dengar mungkin ya, di sini sangat chaos sekali. Banyak warga yang bubar dari kerumunan karena adanya gas air mata yang memang dikeluarkan tadi. Bintang.
Gesi, tadi ada bungkusan air dan benda-benda yang dilemparkan ke petugas keamanan. Bisa Anda ceritakan kembali ini masa dari mana menuju kemana untuk pelemparan ini? Ya, Lintang dan juga saudara, tadinya ini kan memang masa berkerumun tepat di gerbang utama pendopo Kabupaten Pati. Di situ berkumpul dari pagi dan juga siang ini tadi, masa yang berdatangan ini semakin banyak dari berbagai daerah, baik itu dari dalam Kabupaten Pati sendiri maupun dari luar Kabupaten Pati. Nah, akibat kondisi yang semakin memanas, tadi orasi yang juga tentunya semakin memanas, terus kemudian warga juga yang tentunya lelah begitu ya, panas, maka timbullah kericuhan. Kericuhan ini terjadi dimulai dengan para massa ini yang melempari barang-barang ke arah gedung pendopo begitu ya, berharap ada pemerintah atau perwakilan dari bupati ini yang hadir atau turun menemui massa di lapangan, namun nyatanya tidak ada. Sehingga terjadilah kericuhan. Saat terjadi kericuhan tersebut, Lintang dan juga saudara, personel pengamanan ini dikeluarkan. Ada beberapa tembakan dan juga Anda bisa dengar, saudara, gas air mata ini kembali dikeluarkan lagi, dan di sini sangat amat chaos begitu, masyarakat berlarian ke sana kemari. Kami juga tidak bisa mengambil gambar dengan maksimal, dan tentunya di sini sulit sekali untuk bernafas dan juga membuka mata, Lintang. Baik, Gesi harap tetap berhati-hati dalam melakukan laporan bersama juru kamera, mengingat situasi semakin ricuh. Gesi, bisa Anda sampaikan dari pandangan Anda tadi ada berapa korban yang memasuki atau yang dibawa ambulans? Ya, Lintang, terkait korban atau mungkin massa begitu ya dibawa atau diamankan oleh personil ini kami tidak bisa memastikan, karena memang ada saat pertama gas air mata tadi ditembakkan, masyarakat ini langsung keluar ataupun bubar dari gerombolan, dan juga kami juga tidak bisa melihat dengan baik begitu ya, karena sangat kering sekali dan akses menuju ke arah pendopo ini juga sulit, Lintang. Baik, Gesi, berarti tempat Anda melaporkan saat ini ada di pendopo Kabupaten Pati, begitu betul ya, Gesi? Ya, Lintang, jadi untuk kami sendiri saat ini berlindung begitu di salah satu masjid di kawasan alun-alun yang memang ini tempatnya berdekatan, bersampingan dengan pendopo. Saat ini masyarakat juga sudah banyak sekali yang meninggalkan kawasan alun-alun. Mereka memilih untuk melindungi diri karena memang sangat sulit untuk bernafas, Lintang, di sini, dan juga gas air mata ini sangat pedih sekali. Dan saudara, jika Anda bisa mendengar kembali ditembakkan gas air mata karena memang masih banyak massa ini yang berada di sana, Lintang. Gesi, membawakan laporan ini, Anda sudah berada di posisi yang aman ya, pastikan Anda tetap berhati-hati dan di tempat yang aman, Gesi. Baik, Lintang. Apakah ada pergerakan aksi massa ini atau massa ini bergerak kemana, Gesi? Ya, Lintang, kami saat ini sudah mundur dari depan pendopo begitu ya, jadi kami bisa melihat dari jarak yang cukup jauh. Masyarakat saat ini berlarian menuju arah luar alun-alun. Jadi tadi kan kami semua ini, massa semua ini berkumpul di tengah-tengah alun-alun begitu ya, dan juga akses keluar alun-alun atau menuju alun-alun itu kan ditutup menggunakan beton-beton sehingga hanya pejalan kaki yang dapat masuk begitu. Nah, saat ini para massa ini, warga atau masyarakat ini semuanya bergerombol keluar dari kawasan alun-alun ini, Lintang. Mereka berlarian untuk melindungi diri karena memang saat ini juga masih terasa pedas dan juga sesak begitu ya untuk bernafas. Baru saja ditembakkan gas air mata, Lintang. Baik, Gesi, ini massa berlarian keluar alun-alun, tapi dalam pengamatan Anda tadi masih baik-baik saja, masih kondusif begitu. Apa yang memicu massa sehingga terjadi kericuhan ini? Apa yang membuat mereka kemudian melakukan pelemparan tadi?
Gimana Pak tadi Pak? Ya, gimana dengan kejadian ini? Penyebab utama tentunya adanya kericuhan dari masyarakat Lintang, karena memang semakin siang ini kondisi masyarakat semakin banyak Lintang. Apa perlu ada kerusuhan? Pak Sudewo turun dengan cara hormat malah enak Pak, daripada nanti masa makin banyak Pak. Ya, nama aku Doni Pak, aktivis 2010 yang pernah melengsarkan Sri Mulyani Pak. Saya aktivis 2010 Pak, pernah menyuruh SBY untuk memecat Sri Mulyani. Tolong Pak Sudewo, kalau Anda gentle, mundur secara satria Pak. Ya. Ya, Gesi masih bersama saya? Ya, Lintang. Ya, Gesi, bisa kembali Anda ceritakan tadi apa sebenarnya yang memicu masyarakat atau massa ini melakukan kericuhan? Karena tadi kalau kita memantau aksi masih dilakukan dengan kondusif, lalu terjadi pelemparan dan massa berlarian keluar alun-alun. Apa yang memicu terjadinya kericuhan ini? Ya, kita bisa Anda dengar, saudara, kembali ditembakkan gas air mata begitu ya untuk kesekian kalinya. Bahkan saat ini masyarakat ini sudah mulai sepi begitu, sudah meninggalkan alun-alun, namun nampaknya gas air mata ini juga masih tetap ditembakkan saat ini. Kericuhan ini awal mulanya terjadi karena semakin siang kondisi ini semakin memanas, baik itu dari suasananya sendiri ataupun dari cuacanya ini juga semakin memanas. Tadi pagi masih kondusif begitu ya, masyarakat masih datang dan juga menyuarakan pendapat mereka. Kemudian semakin siang ini nampaknya semakin chaos karena banyaknya masyarakat yang juga bertambah hadir. Kemudian kelelahan dari mereka akan orasi-orasi dan juga pendapat-pendapat yang tidak mendapatkan penerimaan begitu dari pemerintah, karena ditunggu-tunggu ini tidak ada perwakilan dari pembentuk kabupaten ini yang keluar, tidak ada perwakilan dari bupati ini yang keluar, sehingga masa ini geram begitu. Lalu masa ini melempari, ada sandal, kemudian ada barang lainnya, ada air yang dibungkus dengan plastik ke arah pendopo, sehingga hal tersebut menimbulkan kericuhan, Lintang. Saat kericuhan terjadi, tentunya personel pengamanan ini dikerahkan untuk kemudian keluar dan juga mengamankan massa. Nah, saat personil pengamanan ini dikerahkan keluar, ternyata massa ini juga semakin ricuh. Banyak sekali tiang-tiang bendera yang kemudian dilempari, sehingga personel pengamanan ini juga langsung mengeluarkan tembakan dan juga gas air mata, sehingga saat ini juga alun-alun cukup sepi begitu, masyarakat bubar dari gerombolan yang tadi, Lintang. Ya, berarti kericuhan dipicu oleh masyarakat yang semakin geram begitu karena tidak ada perwakilan salah satu pemerintah daerah atau dari Bupati Sudewo sendiri untuk turun ke lapangan menemui massa begitu ya. Lantas bagaimana pengamanannya? Gesi, bisa diceritakan bagaimana aparat hukum di lapangan? Sudah sangat maksimal disiapkan, sehingga pada saat tadi terjadi kericuhan, selain banyaknya personel pengamanan yang kemudian keluar dari kawasan pendopo kabupaten, juga ada dari beberapa titik menuju ke arah alun-alun. Jadi dari beberapa arah atau jalanan menuju alun-alun ini juga beberapa personel pengamanan yang juga turut hadir untuk memecah kerumunan masyarakat. Selain dikeluarkannya gas air mata yang juga memecah kerumunan masyarakat.